Selamat datang kawan semuanya. Jumpa lagi bersama Mimin di sini di channel Angin Selatan. Bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video Mimin agar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. Dan channel ini jadi lebih berkembang ke depannya. Dan Mimin juga doakan kawan semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Jika ada yang mau traktir Mimin kopi, bisa lewat link Saweria. Linknya sudah Mimin cantumkan di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Sebelumnya, Mimin mau kasih tahu kalau komik ini masih ongoing dan chapternya udah mentok. Jadi kalau durasinya kurang panjang, ya tolong dimaklumi. Karena komiknya update-nya 1 minggu sekali. Dan itu pun cuma 1 chapter tiap minggunya. Tidak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Part kali ini diawali di stasiun kereta bawah tanah kota C. Terlihat di dalam sana terdapat sebuah gerbang abis dengan warna merah kegelapan. Warna itu mengartikan jika tingkat kesulitan abis ini cukup tinggi dan party yang akan ikut menaklukkan abis telah tiba di sana. Seseorang dengan sombongnya mengucapkan selamat datang di tim umpan kepada Yeking dan Lao Chen. Orang itu juga menanyakan apa job mereka. Dia adalah seorang level 3 dengan job penyair. Dia bernama Yao Tong. Dan kemudian Yeking pun memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah seorang pemulung berlevel 1. Dan Lao Shen pun memperkenalkan dirinya sebagai mage dengan level 1. Hai bro, itu normal. Kita semua di sini adalah sampah. Jadi tak perlu mengolok-olok satu sama lain. Lagi pula, kita semua di sini untuk menukarkan nyawa kita dengan uang. Tidak ada yang lebih mulia dari itu. Betul kan? Ucap Yao Tong sembari memegang pundak Yeking. Dalam hati Yeking, cih, sepertinya kelompok sampah ini akan ikut juga. Kemudian Yao Tong meminta izin untuk memperkenalkan 2 teman rekan satu tim mereka yang lainnya. Katanya mereka harus memilih pemimpin untuk tim umpan kecil mereka. Yao Tong membanggakan job penyair dengan level 3-nya dan hanya dia yang cocok untuk menjadi pemimpinnya. Kemudian, seorang yang membawa tongkat mengatakan jika dia akan mematuhi semua perintah Yao Tong karena dia memiliki level yang lebih tinggi darinya. Dia itu adalah seorang healer dengan level 2. Dia bernama Lao Zhu. Sedangkan pria di dekatnya tidak mau komentar apapun. Dia akan ikut-ikut saja. Dia seorang warrior dengan level 3. Dia bernama Lao Zhang. Setelah itu, Caesar mengatakan jika sekarang dia akan mengumumkan sesuatu. Selain 6 anggota utama Blood Oath, akan ada 5 anggota sementara yang bergabung dengan mereka kali ini. Pria tanduk di sebelahnya tidak ingin membesar-besarkan seorang umpan meriam. Katanya, jangan bicarakan terlalu tinggi tentang mereka. Dan pria di belakangnya mengatakan jika umpan meriam hanyalah umpan meriam saja. Tidak seperti mereka semua, job changers. Katanya, umpan meriam hanya digunakan sebagai umpan untuk mengurangi korban. Yeking terus melihat saat mereka membicarakan dan merendahkan tentang para umpan meriam. Kemudian, Caesar mengeluarkan sebuah kunci. Dia berkata, abis ini berbentuk labirin dengan banyaknya jebakan yang tersebar di setiap ruangan. Kalian, para umpan meriam, ditugaskan untuk menemukan jalan menuju ruang bos secepat mungkin dan membawa informasi tersebut kembali ke tim utama. Aku tidak berharap ada di antara kalian yang memiliki kemampuan bertempur. Jika kalian bertemu dengan monster, larilah. Jika Anda ingin mendapatkan sebagian dari uang itu, setidaknya salah satu darimu harus keluar hidup-hidup.
Jika hanya satu yang selamat, maka dia akan mendapatkan semua hadiahnya. Tiba-tiba, Lao Yu batuk-batuk. Lao Zhang menanyakan apakah saat ini Lao Yu baik-baik saja. Lao Yu pun mengatakan jika dia tidak bisa mundur begitu saja. Di rumah, dia punya 4 orang anak perempuan yang menunggunya untuk makan malam di rumah. Setelah mendengarkan Lao Yu tentang anaknya, Lao Zhang juga mengingat tentang istrinya yang sedang sakit parah di rumah. Saat ini dia benar-benar membutuhkan banyak uang. Jadi, dia siap mengambil resiko di sana demi uang. Setelah itu, Zhao Tong pun mengajak mereka untuk segera masuk ke dalam. Melihat Ye King di tim mereka, Lao Zhang menanyakan apakah dia adalah orang baru di tim mereka. Namun, Lao Yu mengatakan jika di tim mereka selalu saja ada orang yang baru. Bukan itu yang dimaksud oleh Lao Zhang. Katanya, orang baru itu terlihat sangat santai, tidak seperti orang yang baru saja ikut bergabung di tim umpan meriam yang lainnya. Katanya, ini adalah pertama kalinya Lao Zhang melihat orang yang seperti itu. Dan akhirnya, mereka pun telah masuk ke dalam abyss. Hai, tidakkah kau merasa aneh? Tidak ada satupun monster yang muncul. Bahkan, setelah berjalan sejauh ini, ucap Zhao Tong. Hai, jangan bawa sial kau, ucap Lao Shen. Tiba-tiba, Lao Yu dan Lao Zhang merasakan bahwa ada yang berubah di sana. Suhu di sana menjadi sangat dingin. Ternyata bukan cuma mereka berdua saja yang merasakan kalau suhunya menjadi dingin. Zhao Tong pun berjalan sembari gemetaran. Tiba-tiba, saat Zhao Tong sedang berjalan, dia menginjak sebuah lantai, dan lantainya itu pun amblas ke bawah. Ternyata lantai itu memicu aktifnya sebuah jebakan di sana. Sebuah kapak besar turun dari atas dan mengarah ke arah Zhao Tong dan Ye King. Namun dengan sedikit trik, Ye King melemparkan sesuatu ke arah kepala Zhao Tong sehingga dia berpindah tempat dari sana dan terhindar dari kapak itu. Anehnya, sampai kapak itu pun terjatuh di belakangnya, Zhao Tong belum juga menyadarinya. Dia masih saja marah karena ada yang melemparkan sesuatu ke kepalanya. Lao Shen kesal karena dia belum menyadari jika dia telah menginjak sebuah pemicu jebakan. Dalam hati Ye King, bagaimana bisa orang itu masih bisa hidup sampai sekarang? Namun, tanpa merasa bersalah sedikit pun, Zhao Tong mengatakan jika dia benar-benar sangat beruntung. Katanya, dia hampir saja dihabisi oleh jebakan itu. Dan tak belajar dari kesalahan sebelumnya, Zhao Tong justru malah berlari dan menginjak pemicu jebakan yang lainnya. Kemudian, beberapa bungkusan putih terjatuh dari atas. Benda itu jatuh ke lantai begitu saja. Mereka penasaran, apakah itu sebuah makhluk hidup? Tak lama kemudian, dari dalam bungkusan itu, muncul sebuah benda tajam yang menembus kain pembungkus itu. Ternyata, itu adalah sebuah monster. Monster itu adalah Demonish Spider dengan level 5. Zhao Tong terkejut, dia sangat takut dengan monster yang berbentuk serangga. Namun dari arah lain, Lao Shen langsung menyerang monster itu dengan apinya. Serangan itu sama sekali tidak menimbulkan damage pada monster itu. Hah, ini adalah makhluk elit, teriak Lao Zhu. Lao Shen kesal karena dia harus melawan monster dengan level tinggi. Kemudian Lao Yang menyuruh mereka untuk mengikutinya. Lao Yan pun maju dan menyerang monster itu untuk membukakan jalan untuk mereka bisa kabur. Sedangkan Ye King masih diam berdiri dan memandangi monster itu. Kemudian monster itu menggigit kaki Ye King. Dan ternyata tidak ada satu damage pun yang diterima oleh Ye King. Dengan sekali tendangan saja, Ye King berhasil menghabisi monster itu. Lao Shen mengumpat kesal. Dia berkata, orang ini
Kenapa begitu sombong? Padahal dia hanyalah seorang pencuri job. Notifikasi sistem muncul. Demoni Spider bisa didaur ulang, telah ditemukan. Apakah Anda ingin mendaur ulangnya? Tentu saja, Yeking langsung setuju untuk mendaur ulang monster itu. Petunjuk, 1 poin atribut telah diperoleh. Arcana Quenching Poison diperoleh. Saat senjata mengenai target, akan disertai dengan efek racun. Ini akan menyebabkan 60% damage senjata dalam waktu 6 detik. Jika attack tersebut menyebabkan critical hit, total damage akan meningkat menjadi 120% dari damage senjata. Persyaratan, nilai kelincahan tidak kurang dari 25. Item ini adalah jenis pedang eksklusif dengan jenis vampir. Sistem pun menjelaskan, Arcana adalah jenis ability tambahan yang dapat digunakan pada item dan equipment. Setelah 1 kali digunakan, Arcana akan menghilang dan item atau equipment target akan mendapatkan efek strength dari Arcana hingga hancur. Arcana dengan tipe yang sama tidak dapat ditumpangkan, tetapi beberapa Arcana memiliki karakteristik fusion. Setelah membaca pesan dari sistem, Yeking berkata, "Sepertinya aku tidak hanya bisa mendapatkan kartu skill dan kartu job dari daur ulang mayat, tapi juga kartu Arcana. Selain itu, jenis kartu ini sepertinya dapat strength equipment." Tiba-tiba dari arah lain, Lao Yang berteriak, "Woi pemula, apa yang kau lakukan dengan mengosongkan jarak? Jika kau tidak ingin menahan semuanya, mundurlah dengan cepat." Oke, aku datang. Mari kita coba Quenching Potion pada Ordinary Dagger ini, ucap Yeking. Setelah itu, dagger yang tadinya berbentuk biasa saja, kali ini telah berubah menjadi lebih keren. Dan di sana terlihat Yotong yang berlari dikejar oleh seekor monster. Sembari memakai sebuah masker, Yotong berkata dalam hati, "Sial, meskipun aku adalah penyair level tinggi di tim, tapi apa yang aku takutkan adalah untuk mengatakannya pada mereka." Kemudian monster itu menyerang Yotong. Untung saja Yotong berhasil menghindarinya. Dalam hati Yotong, "Jobku sebenarnya tidak memiliki ability bertaruh sama sekali. Itu hanya bisa memberikan buff pada orang lain. Situasi saat ini terlalu berbahaya. Aku hanya bisa memberi diriku sendiri preserving buff terlebih dahulu." Setelah itu, dengan mic yang ada di tangannya, Yotong bernyanyi, "Yo, aku adalah seorang penyair yang elegan. Selama pertempuran, setiap detik, aku harus mengingatkan diriku sendiri untuk bersikap lembut. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi hari ini. Monster atau hantu, semua yang ada di wilayahku harus ditangkap tanpa ampun." Yeking heran dengan apa yang dilakukan oleh Yotong, padahal sedang dalam pertarungan. Namun dia malah bernyanyi, "Sial, aku mengacaukannya. Bagaimana aku bisa menyerang monster itu?" teriak Yotong sembari berlari menyelamatkan diri. Tiba-tiba Yotong menghentikan langkahnya saat mendengar teriakan yang sangat keras dari monster itu. Ternyata monster itu sudah melompat tepat di atasnya. Kali ini Yotong yakin jika ini adalah akhir dari hidupnya. Namun tiba-tiba monster itu hancur dikarenakan serangan dari Yeking dengan menggunakan daggernya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dulu video Mimin hari ini. Tulis di kolom komentar bila ada kritik dan saran supaya kedepannya channel ini jauh lebih baik. Sekian dulu, see you next time.